Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, hari ini Dewan Pers akan memberikan pernyataan terkait kasus teror yang dialami oleh jurnalis Tempo. Langsung saja kita ikuti pernyataan dari Dewan Pers berikut ini. Dan menjaga marwah kemerdekaan pers yang kita junjung tinggi bersama. Tentu tidak usah panjang lebar, saya menyampaikan hal yang terkait dengan itu. Nanti langsung Ibu Ketua menyampaikan pernyataan secara resmi. Kami persilakan Ibu Ketua. Terima kasih Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih teman-teman media hadir pada acara konferensi pers dengan agenda tunggal penyikapan Dewan Pers terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo. Dan untuk itu melalui siaran pers ini ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Dewan Pers mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis. Hal ini sehubungan dengan pengiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana kemarin, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dan dijamin sebagai hak asasi warga negara disebut di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers. Yang kedua, Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Dan jika pihak-pihak masyarakat yang berkeberatan atas kesalahan para wartawan atau produk jurnalistiknya merasa mereka dirugikan atas pemberitaan tersebut, maka bisa ditempuh hak jawab, ya. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan hak jawab, hak koreksi atas pemberitaan atau produk jurnalistik. Selanjutnya, terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang. Perlu saya sampaikan pada pukul 10 tadi, teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis dan Tempo juga secara formal sudah melakukan pelaporan ke Polri. Ya. Dewan Pers juga mengimbau kepada semua pihak agar tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam mengajukan keberatan atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers. Dewan Pers menganjurkan
agar Tempo melaporkan, dan ini sudah ditindaklanjuti tadi pagi ya. Dan berharap ya, Dewan Pers berharap terhadap pers nasional agar pers tidak takut terhadap berbagai model ancaman dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Pers juga tetap kritis dalam menyampaikan pesan kebenaran serta masukan terhadap pembuat kebijakan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan dari berbagai pihak. Demikian disampaikan dari Dewan Pers, Jakarta 21 Maret tahun 2025. Jadi saudara-saudara sekalian, melalui siaran pers ini kami berharap betul tindakan-tindakan kekerasan, intimidatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja-kerja jurnalistik agar dihentikan, karena bisa mencederai demokrasi, bisa mencederai cara kerja profesional teman-teman jurnalis. Dan kita berharap bahwa berbagai bentuk tekanan ini tidak mengurangi daya kritis dan daya kekuatan teman-teman untuk tetap bekerja. Nggak usah takut ya, tetap bekerja secara profesional, tetapi tetap harus mempertimbangkan keamanan ya. Jadi mohon kepada perusahaan pers juga ikut membantu memastikan teman-teman jurnalis dalam bekerja dalam tanggung jawab penuh atas keselamatan dan perlindungannya, karena saudara-saudara seperti saudara-saudara ketahui, sampai hari ini belum ada satupun mekanisme negara yang memberikan perlindungan kepada kerja-kerja jurnalis yang dalam konteks human right defender ya. Jadi belum ada mekanisme perlindungan negara. Oleh karena itu berharap tetap dalam upaya yang kuat, tetap bekerja yang profesional, tetapi mempertimbangkan juga rasa aman, itu juga penting. Terima kasih, saya kira itu. Mas Toto ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih. Tambahannya sedikit saja, Bayu, bahwa tentu kita bersama-sama Pers Indonesia bertekad agar semua pekerjaan kita lakukan dengan profesional. Ya. Dengan demikian maka tidak hanya masyarakat yang diuntungkan ketika kita profesional, tetapi juga semua akan berharap kepada pers ini ke depan akan menjadi lebih kuat lagi, karena pers adalah pilar demokrasi. Jadi saya sudah sampaikan bahwa hal-hal yang dapat mengganggu tetap tegaknya pilar demokrasi itu tentu sangat kita prihatin terhadap itu. Saya kira itu, Bayu, tambahannya. Baik, teman-teman media, kalau tidak ada pertanyaan cukup, tapi kalau ada silakan saya beri kesempatan. Rilisnya bisa dibagi ya, Mas Aldo. Cukup? Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penyampaian pernyataan ini. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada masyarakat luas sehingga kasus ini tidak terulang lagi di masa akan datang dan masyarakat mendapatkan satu kepastian bahwa pers kita tetap merdeka. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pemirsa, itu tadi pernyataan dari Ketua Dewan Pers Nini Rahayu yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan teror atau intimidasi terhadap jurnalis Tempo yang dikirimkan Kepala Babi ke kantornya. Dan Dewan Pers sendiri mengutuk keras teror terhadap jurnalis dan dikatakan tindakan itu merupakan bentuk nyata teror terhadap independensi dan kebebasan pers. Padahal kebebasan pers sendiri ini dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan
Dewan Pers juga mengutuk keras tiap bentuk teror yang ditujukan kepada jurnalis, di mana itu merupakan bentuk premanisme. Jurnalis juga memang bisa saja melakukan kesalahan, namun melakukan teror adalah hal yang tidak berperi kemanusiaan. Di mana hak untuk mendapatkan informasi ini juga merupakan hak asasi warga negara, dan pihak yang merasa dirugikan akan produk jurnalisme ini bisa mengajukan hak jawab kepada perusahaan pers yang bersangkutan. Dewan Pers juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku teror. Kemudian juga Dewan Pers menghimbau semua pihak untuk tidak melakukan ancaman atau semacam teror kepada jurnalis, dan juga dihimbau kepada insan pers untuk tidak takut terhadap ancaman dan juga tetap kritis terhadap pembuat kebijakan. Sebelumnya pemirsa, jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus ini mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan dengan demikian, pada hari ini Dewan Pers mengutuk keras dan menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan teror atau intimidasi terhadap jurnalis Tempo. Pihak-pihak yang melakukan tindakan teror intimidatif dalam bentuk pengiriman kepala babi yang ditujukan pada jurnalis Tempo, Mbak Caca. Tindakan ini memperlihatkan bahwa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kerja-kerja jurnalistik Tempo, tapi tidak ingin melakukan dengan cara dialogis, secara terbuka. Padahal kita tahu bahwa prinsip demokrasi itu harus dijunjung tinggi. Artinya harus ada keberimbangan. Kalau ada keberatan ya terhadap pemberitaan maupun kerja jurnalistik dalam bentuk lainnya, Undang-Undang 40 sudah memberikan jaminan yang merasa dirugikan punya hak jawab, punya hak tolak, punya hak koreksi. Ya, nah ini kan hal yang biasa saja gitu loh. Jadi magistratur dari pers itu adalah etik, penyelesaian etik, bukan dengan penyelesaian sanction, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemidanaan, tetapi dengan etik. Maka kalau ada keberatan, ya kita duduk bareng, kita mediasi di mana masalahnya gitu. Tapi kalau menteror, mengancam gitu ya, menakut-nakuti atau membuat gerakan-gerakan mobilisasi yang seakan-akan semua yang dilakukan kerja jurnalistik itu tidak benar gitu, itu kan nggak boleh dilakukan. Jadi sebelum kejadian teror itu siangnya sebetulnya ada sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa ke Dewan Pers ya, yang dituju juga Tempo, tapi mereka tidak dikenal sebagai penggiat ya, karena apa yang diharapkan itu tidak tersampaikan kepada kita. Unjuk rasanya seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan lebih jelas, Bu? Dewan Pers terkait dengan ini agar tidak terjadi lagi di Tempo. Jadi semalam kita ada Dewan Pers kan punya mitra dengan tim koalisi keselamatan jurnalis. Kita rapat bersama-sama dengan Tempo untuk lalu memutuskan melaporkan ini kepada aparat keamanan.
Kenapa kita lapor kepada aparat keamanan? Karena tindakannya itu adalah tindakan kekerasan, tindakan anarkis, tindakan intimidatif, teror gitu ya. Dan itu adalah bentuk kejahatan terhadap tubuh. Maka pihak keamanan diharapkan bisa lebih cepat merespon ini, bisa menemukan siapa pelakunya, apalagi sekarang kan alat-alat digital bisa sangat membantu ya, CCTV dan lain-lain. Ini diharapkan, berharap betul Pak Kapolri, Pak Listio, di bawah kepemimpinan beliau, saya yakin memiliki kemampuan untuk segera menangkap pelaku agar dapat diketahui apa motivasinya, begitu. Jangan sampai menimbulkan persepsi yang liar begitu ya. Jadi kita berharap ini agar kemudian aparat penegak hukum bisa menemukan pelakunya dan menemukan motivasi dalam kegiatan-kegiatan teror semacam ini. Nah, yang kedua, ini saya kira penting, korban itu kan juga mengalami trauma ya, trauma. Berharap betul lembaga perlindungan saksi dan korban, meskipun sekarang sudah di safe house ya, juga secara aktif ya, tidak menunggu permintaan untuk proaktif memberikan perlindungan. Kenapa ini dilakukan? Karena kawan-kawan jurnalis, apa yang terjadi pada Mbak Ica itu bisa berpotensi memunculkan ketakutan bagi kawan-kawan jurnalis lain yang sedang menjalankan tugasnya. Ada kekhawatiran yang sama, jangan-jangan kami juga akan mengalami persekusi semacam ini. Jangan-jangan saya akan menerima teror. Kenapa? Karena ini kan bukan kejadian baru. Kita tahu sepanjang tahun 2024 menjelang pemilu di beberapa daerah juga terjadi kekerasan dan belum semuanya terungkap gitu ya. Nah, ini artinya kami berharap betul karena satu-satunya aparat keamanan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas kalau ada teror semacam ini ya aparat kepolisian. Maka atas nama Dewan Pers dan Insan Pers kami mohon betul Pak Kapolri dengan seluruh jajaran untuk segera menemukan pelakunya dan bisa diidentifikasi motivasinya. Sehingga berharap ini tidak berulang kembali. Karena kalau ada pembiaran, ya pasti akan berulang. Akan dilakukan dengan model dan bentuk yang lain gitu. Dan itu tidak kita harapkan. Demo yang tadi di Dewan Pers itu aspirasinya apa Bu? Atau tuntutannya apa Bu? Nggak menyampaikan apapun, cuman lewat aja di depan. Ada indikasi dengan apa keterkaitan dengan Tempo? Kita cuma ngelihat di potretnya aja, karena di potretnya itu terlihat ada tulisan Tempo gitu. Tapi itu siapa yang melakukan itu bahkan kami tidak menerima nggak diketahui komunitasnya Mas. Nggak tahu. Ya. Jam 2 siang. Di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Bu, sedikit respon dari Dewan Pers boleh terkait revisi Undang-Undang TNI kemarin yang dikhawatirkan atau banyak yang takut terhadap insan pers yang akan terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dengan aktifnya revisi Undang-Undang TNI yang baru ini, publik atau netizen nih sekarang bersuara apakah pers akan kembali seperti semasa sebelum. Nah, mungkin ada Dewan Pers bisa menegaskan kalau mungkin hal itu tidak akan terjadi, atau seperti apa respon Dewan Pers terhadap revisi Undang-Undang TNI kemarin yang sudah disahkan. Dewan Pers tentu menghormati ya segala bentuk revisi undang-undang. Apapun undang-undang yang dilakukan proses revisi oleh pemerintah, tetapi lagi-lagi yang menjadi concern Dewan Pers agar memastikan tidak ada upaya menghambat, menghalangi kerja jurnalistik, ya, termasuk yang terkadang itu terintegrasi di dalam berbagai peraturan perundangan. Salah satu contoh sih yang secara langsung kita rasakan adalah KUHP, ya kan? Di KUHP memang secara langsung ada
ketentuan yang memberi membuat berakibat pada hambatan pada kerja-kerja jurnalistik. Lalu kemarin yang revisi. Itu tadi pernyataan sikap dari Dewan Pers terkait dengan intimidasi terhadap jurnalis Tempo. Dan demikianlah breaking news kali ini pemirsa, saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.